geli-geli kan kalau yang udah kesekian kali udah geli-geli. Udah jangan sini. Lagi ngapain? Kok lama banget? Kata temen aku kayak gitu. Temennya dia. Oh. Saya kaget, shock kan. Tapi udah terlanjur gimana gitu kan. Jadi tapi setelah kamu tahu itu, kamu tetap menjalani hubungan itu? Tetap, karena saya takut. Tapi berarti setelah hubungan itu, kamu punya pasangan yang benar-benar nggak simpenan nggak? Atau yang biasa aja nggak gitu? Ada. Berarti habis itu simpenan terus tuh? Itu belum ya. Terus akhirnya ketemu tuh sama temennya. Kenapa dia selalu mengajak temannya kalau menurut kamu? Kenapa dia nggak berani? Oh gitu. Cari temen lah, biar nggak sendirian gitu. Iya, kenapa dia harus mencari teman? Padahal kan mainnya juga berdua sama kamu. Iya ya. Aneh ya, kamu juga nggak tahu tuh alasannya. Nah ini justru yang ada nih di rumah temennya. Saya kan dijemput terus ke rumah temennya lah. Udah ke rumah temennya, itu main di rumah temennya itu. Oh. Karena temennya itu tinggal sendiri. Ortunya emang lagi sakit. Oke. Kayak udah lumpuh gitu. Dalam kamar aja itu orang tuanya. Terus dia maksa tuh di kamar mandi rumah temennya. Mainnya sambil berdiri kak. Mainnya berdiri tuh. Iya. Terus kamu gimana tuh? Tetap juga nggak di foreplay juga? Enggak. Cuman ini lehernya. Terus tapi kamu basah nggak tuh? Geli-geli dong. Udah mulai geli-geli kan kalau yang udah kesekian kali udah geli-geli. Udah jangan sini. Lagi ngapain? Kok lama banget? Kata temen aku kayak gitu. Temennya dia. Udah. Terus temennya tuh keluar beli makan ya. Dia maksa kan. Putar balik gaya nungging kak. Dogi. Ini kursi. Saya suruh dogi gitu. Cepet banget keluarnya dia. Yang sebelumnya juga cepet tuh. Iya. Berarti ada untungnya sebenarnya ya. Jadi kamunya nggak menahan lama-lama gitu sebenarnya ya. Tapi kamu udah merasakan nikmatnya tuh dimain ke berapa kali justru yang di hutan? Ke temannya yang pas di temannya itu. Oh justru pas temen. Berarti di hutan belum ada enaknya tuh. Oke. Masih kerasa sakit pas gitu kan yang pas di rumah teman. Aduh kayak udah ketagihan tuh kak. Udah mulai ngerasa enak tuh ya. Oke. Udah gitu kan. Emang main di rumah temannya sih ngobrol dulu apa dulu gitu kan. Nggak sampai kepikiran bakal dia main juga di kamar mandi sambil berdiri kan. Gitu kan. Yang justru kamu belum pernah gitu sama sekali kan. Yang berdiri kan nggak tahu gayanya gimana kan, kalau dia kan udah pengalaman ya gitu. Terus pindahlah ke ruang tamu, temennya beli makan, udah gitu. Agak nggak tahu diri ya dia. Iya. Dia yang di ruang tamu juga cepet tuh. Cepet. Untung aja nggak ketahuan karena ibunya lagi sakit tuh, ibunya temennya. Iya. Ibunya temannya kan udah janda, tapi dia stroke ibunya. Mainlah di situ di ruang tamu. Oh, cepet juga tuh ya. Cepet. Itu bisa dikeluarin di mana? Di luar. Di luar. Waktu itu di dalam. Cuman pas kemarin yang di rumah temennya itu di luar. Karena saya kan udah ngomong gimana nih, takut. Udah saya tes pack gitu kan. Enggak, baru berapa kali katanya tuh nggak bakalan hamil katanya gitu. Oh jadi sebelumnya di dalam terus di luar itu baru yang di rumah teman kamu? Iya. Oke, berarti nggak pernah pakai kondom tuh? Enggak. Iya sih, semuanya serba dar-der ya. Oh iya, kamunya juga belum paham. Belum paham. Berarti kamu juga nggak ada. Juga saya belum paham. Nggak tahu. Enggak. Berarti nggak ada yang kayak omongan obrolan tentang seks gitu, nggak pernah ada? Belum. Oke, jadi masih bener-bener buta tuh ya. Terus akhirnya main di rumah teman-temannya datang nggak tuh? Lama, justru temennya kayak ngasih kebebasan gitu. Oh. Gimana ya? Kayak udah kode-kode dari dia ke temennya itu. Oh, pas kata saya, kok beli makan lama banget gitu kan. Terus dia maksakan main gitu, wah gitu kan. Wah, udah kayak nunggingnya ya saya nggak tahu ya. Iya aja. Justru disuruh nungging ngapain sih? Ya, udah deh, plong. Terus saya tuh nggak lama, dan dari itu pulang sampai hujan-hujanan. Ya ampun. Berarti di rumah teman cuma bener-bener buat main doang ya?
agak nggak modal sih, jujur. Iya. Tapi setelah sebelumnya kan sebelum kamu dipakai aja itu kamu udah dikasih duit. Nah setelah kamu udah main sama dia tuh bertambah nggak tuh duitnya? Atau sama aja? Sama aja. Sama aja tuh. Sama aja. Tapi berarti kamu pribadi nih, kamu sebenarnya sayang nggak sama dia? Atau emang kamu cuma bener-bener buat kebutuhan hidup dan kan karena kamu udah mulai nafsu, jadi untuk memenuhi nafsu kamu doang? Karena kebutuhan sih. Kebutuhan doang. Tapi nggak ada baper tuh? Nggak ada. Bener-bener nggak ada perasaan ya? Rasa takut aja ya, karena takut hamil gitu. Ntar gimana gitu. Takut malu gitu kan, misalnya gitu. Orang tua kan nggak tahu. Iya pacaran betul. sama suami orang. Iya. Tapi nakal juga tuh suami ya. Tapi berarti maksudnya kan si istrinya ini kan memenuhi kebutuhan dia juga termasuk salah satunya. Berarti uang yang dikasih ke kamu juga salah satunya duit istrinya. Iya bukan? Nah kan ada satu cerita nih. Saya pas dari temannya itu pulang, terus besokannya lagi kan main lagi tuh. Nah kumpul lah di tempat counter usahanya temennya itu. Oke. Udah kayak gitu temennya itu baru ngasih tahu, itu dia tuh udah punya istri katanya gitu. Oh justru yang ngasih tahu temennya. Oke. Dia udah punya istri. Terus saya marah dong, kenapa kamu bohong? Kayak gitu kan. Udah dia tuh baik-baikin saya, ngajak makan, terus sampai malam kan tuh main di temennya itu yang di counter itu. Main tuh ya sering banget gitu, hampir setiap hari ketemu. Oh main seks gitu? Bukan. Main doang kan? Ketemu doang kan? Kirain di counter juga tuh main. Enggak. Ketemu hampir setiap hari. Tapi main itu paling berapa kali gitu ya? Paling sehari sekali. Terus akhirnya tanggapan dia gimana tuh? Dia, iya katanya, saya punya istri tapi kerjanya di Arab. Oh berarti yang biayain kamu itu, yang kamu ngasih uang ke aku itu dari istri kamu, katanya gitu kan. Iya. Wow, jujur sekali. Karena kan dia nggak ada job ya kalau usaha itu, lagi kosong kata dia gitu kan. Dia motor rusak juga langsung dibeliin sama istrinya. Saya kaget, shock kan. Tapi udah terlanjur gimana gitu kan. Jadi tapi setelah kamu tahu itu, kamu tetap menjalani hubungan itu? Tetap, karena saya takut karena pernah keluarin di dalam kan, jadi tetap ada rasa takut itunya ya, tetap ingin mempertahankan hubungan itu ya. Tapi itu selama berapa lama perjalanannya berarti hubungannya? Nggak sampai setahun sih. Putusnya tuh karena apa? Putusnya karena kayak temu-temu benci aja gitu, karena dia udah bohong gitu. Terus sering telepon istrinya gitu kan. Oh semenjak kamu tahu tuh akhirnya dia lebih sering komunikasi deket kamu? Di depan aku malah. Jadi ke istrinya kayak seolah-olah nggak ada apa-apa gitu. Tapi temannya itu ngasih tahu istrinya kalau ada cewek gitu. Ya tapi, itu saya gitu. Iya. Saya kan takut juga kan istilahnya. Pernah sempat dia tuh ngomong, ayo nikah siri aja katanya dia kayak gitu. Saya enggak, katanya tuh belum siap, masih muda kan, umur 23 kan. Belum pengen nikah ya gitu. Enggak katanya. Dia masa dia marah kan sampai ngebut. Terus maksa lagi buat itu. Pas pulang saya nolak, terus ngajak ke hotel lagi. Jangan, kata saya kayak gitu kan. Terus dia ke hotel lagi tuh yang pas kemarin kayak gitu. Ngapain? Udah kayak gitu kan. Ikut aja katanya gitu. Main lah di situ. Main lagi tuh ya. Jadi saking dia kesel kali ya, ditolak nikah siri. Gimana mau nikah siri? Dia aja dibiayain sama istrinya. Iya. Yang ada ntar kalau nikah sama kamu malah nggak ada duitnya. Ya, kamu diselingkuhin lagi juga bisa. Dia ngasih uang mungkin karena pengen dapetin sesuatu kan, belum kesampaian sama dia gitu. Jadi terus disogok gitu ya. Iya. Gitu. Karena itu dia mikirnya satu-satunya cara untuk supaya bisa stay sama kamu juga kan. Tapi dikasih terus. Terus akhirnya kan berarti donatur kamu hilang dong kalau kamu putus hubungan gitu sama dia. Ya nggak apa-apa lah daripada
Akhirnya kamu merasa sadar tuh ya, kayaknya udah terancam nih gue nih, harus cepet-cepet diputusin gitu. Terus sempet juga ketahuan sama papa aku ya. Oh iya. Nggak, itu siapa kan tadi sampai depan rumah. Dia maksa kan pengen masuk ke dalam. Kata saya jangan. Pasti orang tua saya nggak bakal ngizinin kalau sama yang lebih tua. Apalagi itu kayak ya suami orang udah ketahuan lah kalau orang tua gimana sih. Feelingnya udah apa namanya, udah terus curiga masuk lah tuh. Tapi nggak sampai masuk banget ya, cuman di depan. Itu siapa katanya? Enggak, cuma temen. Aku terpaksa bohong kan, karena aku kan udah terlanjur ya jalanin hubungan sama dia. Enggak, terus udahlah pergilah tuh sama dia. Di tengah perjalanan hujan kan, sempat mampir ke rumah dia dulu, terus main di rumah dia. Main lagi tuh ya? Rumahnya dia kosong. Itu pas besok-besokannya kan. Kenapa dia nggak main di rumahnya dia aja? Kenapa harus di tempat temennya? Kenapa harus di tempat di hotel? Itu kan cari situasi yang aman gitu. Jangan oh iya, karena udah ketahuan sama warga situ ya. Ketahuan itu kan sama warga itu. Nah dia alasannya kan, aku ini kan karyawan, mau keluar negeri gitu. Oh iya, jadi dia menghindar dari warga-warga situ juga sih. Makanya cari tempat di temennya atau nggak di hotel. Pas kemarin hujan-hujan habis dari rumah, main di rumah dia gitu. Kalau hujan-hujan kan pasti sepi tuh. Dia punya akal ya, di rumah aja lah sambil tengok-tengok gitu. Di rumahnya kosong sih. Main tuh akhirnya ya. Iya. Tapi selama hubungan kan itu nggak sampai setahun, berarti lumayan beberapa bulan gitu ya. Iya. Itu mainnya berarti nggak ada foreplay sama sekali? Kalau yang akhir-akhir kan aku nikmatin karena udah pernah ngerasain ya. Ya udah nikmatin aja gitu. Jadi bener-bener kamu saat sama dia tuh nggak pernah tahu namanya foreplay rasanya gimana tuh nggak? Pas akhir-akhir aja gimana gitu, pelan-pelan dong kata aku kayak gitu kan. Jangan yang sebelum putus tuh ya. Jangan geragas ya, geragas. Jangan cepet-cepet gitu kan. Terus akhirnya di situ kamu nyobain. Tapi kan kamu berarti kan nggak tahu tuh namanya SpongeBob ya? Enggak. Diajarin juga sama dia tuh? Atau jarang tuh SpongeBob dia? Oh, diajarin juga sama dia. Waktu yang di mana tuh mainnya? Waktu itu main di temennya juga enggak. Pas terakhir tuh yang di rumahnya. Di rumah dia? Yang di rumah dia sendiri? Iya. Kalau yang di hutan SpongeBob enggak. Berarti emang maksudnya dia setiap udah mau main di luar, itu emang udah kenceng tuh ya. Jadi tinggal dicelup gitu ya. Iya juga. Iya kan? Iya benar. Kalau yang di rumah kan mungkin karena masih dalam suasana gitu-gitu ya. Hujan, masih tenang, belum mikir mau main gitu kan. Jadi masih diajarin tuh akhirnya kamu SpongeBob. Terus pertama kali kamu SpongeBob gimana rasanya? Kayak jijik gitu. Geli. Aduh, iya geli. Apa ini ya katanya? Kok dimasukin ke mulut kan? Ini kan buat pipis gitu kan. Bener. Ini kan buat pipis kok masukin ke mulut gitu kan. Ya udah, kebawa suasana kan hujan, terus sepi di rumah dia. Terjadilah. Tapi itu udah gaya baru nggak yang main pas di rumah kan lebih santai tuh? Aku di atas. Kamu di atas. Akhirnya kamu nyobain pertama kali di atas itu saat itu? Iya. Terus lebih enak yang mana nih setelah kamu cobain beberapa gaya yang pernah dicobain sama dia? Yang terakhir lah, karena kan udah berapa kali. Yang paling terakhir itu ya? Karena yang udah paling kerasa? Juga. Oh iya. Jadi udah paket komplit tuh ya saat itu malam itu ya? Iya. Terus putusnya karena takut itu. Terus kamu punya hubungan lain gak tuh? Kan gak mungkin tiba-tiba kamu jomblo gitu. Iya, itu juga yang deketin aku. Suami orang juga itu. Atasannya sponsor, temennya. Oh, masih satu kantor juga. Ya, tapi dia megang komputer, nggak data-data. Oke. Cuma ngajak-ngajak main sih, cuma nggak ngelakuin itu. Oh, nggak sampai main. Kalau yang orang kantor itu punya mobil, aku sering diajak jalan-jalan. Oh, dia mendonatorin kamu tapi nggak ngajak main. Ya. Berarti lebih nggak nakal lah ya. Berarti orang baik-baik tuh. Belum sempet kali ya kalau itu. Soalnya dia ceweknya juga banyak. Oh, emang dia punya banyak simpanan ya. Cuma diajak jalan-jalan ke mobil gitu kan. Umur segitu kan, aduh seneng banget kan diajak jalan-jalan kemana-mana. Iya.
Itu berarti lumayan lama juga tuh hubungannya. Enggak, itu sebentar, cuma selingan doang. Selingan dari si badan besar ini ya. Tapi kalau Joninya si yang pertama itu gede nggak dia? Gede, justru itu. Dia kan hitam terus bertato ya. Ya itu juga pasti hitam. Oh gitu ya. Kuat banget sumpah. Tahan lama. Tapi katanya dianya kuat, tapi mainnya cepet. Berapa lama tuh cepetnya? Ya enggak. Kalau mungkin dia tuh udah nggak ketahan kali, jadi cepet. Nah pas yang terakhir itu kan lama. Dianya mainnya lama tuh. Berapa lama tuh? Ya lama-lama ya setengah jam. Oh lumayan ya, setengah jam ya. Ditahan sama dia ya, sambil menikmati suasana gitu kan. Tapi berarti setelah hubungan itu, kamu punya pasangan yang benar-benar nggak simpenan nggak? Atau yang biasa aja Nggak gitu? ada. Berarti habis itu simpenan terus tuh? Itu belum ya. Pas di Jakarta baru tuh benar-benar. Baru pasangan yang benar-benar pacaran yang bukan simpenan? Iya, bukan simpenan. Kalau yang sebelumnya tuh simpenan terus tuh? Itu kan aku baru pulang dari luar negeri. Itu baru simpenan itu baru itu. Oh iya. Tapi berarti sebelumnya kamu nggak ada pacaran sama sekali tuh ya? Kalau pacaran sih ya paling belajar bareng waktu pas SMP. Iya terlalu anak baik-baik ya. Intinya kamu menjadi nakal itu karena dia tuh. Iya, kenal dia. Terus kan kamu biasanya kalau orang udah main itu biasanya langsung ketagihan. Iya. Nah cara kamu sendiri mengatasi ketagihan kamu sendiri gimana? Ya itu kan lumayan sama dia itu. Udah ke Jakarta baru tuh saya punya pacar. Udah punya pacar kan. Ya main lah, aku kayak udah kebelet banget gitu loh. Jadi main sama pacar aku tuh. Oh iya, akhirnya nyari pacar tuh ya. Nyarinya yang bener-bener aja ya. Sama pacar juga lebih enak pacar apa jadi simpenan? Lebih enak pacar sih, karena kan pakai hati. Oh iya. Mainnya keluarinnya juga di dalam masih tenang-tenang aja ya. Jadi nggak takut ya. Waktu kemarin, waktu sama pacar keluarin di luar. Oh di luar justru? Nggak berani main di dalam? Enggak, aku ngelarang dia keluarin di luar, kan aku belum siap nikah. Iya Dia sih. udah ngajak sih, cuman enggak, aku belum siap. Tapi berarti kalau selama kamu menjadi pacar simpenan dan pacaran beneran, nikmatnya kalau secara enak mungkin karena kamu lebih aman gitu ya. Tapi kalau secara kamu pribadi lebih suka waktu jadi simpenan apa waktu pacaran? Kalau masalah uang ya, iya uang. Finansial. Jadi simpenan ya. Iya. Lebih royal ya. Lebih royal. Kenapa ya kayak gitu kalau simpenan itu lebih dikasih banyak uang gitu daripada yang kayak punya hubungan pacaran? Mungkin dia tuh kalau lebih dewasa lebih ngerti kali ya. Oh si yang pacar kamu nih seumuran? Pacar aku seumuran, beda 2 tahun. Joninya lebih bagus yang mana nih? Lebih mantep yang mana? Bapak-bapak. Oh iya. Suami orang dong. Tetap yang lebih tua lebih ini ya, lebih gacor ya, lebih ahli. Dia juga belum nikah tuh pacar aku. Bukan suami orang kan. Iya. Emang beda sih ya selera, beda auranya, beda rasanya ya kalau orang udah nikah ya. Oh itu kenapa orang cewek-cewek tuh lebih suka sama simpenan ya? Lebih suka jadi simpenan dan lebih suka suami orang karena itu. Beda rasanya kali ya. Iya. Padahal mah Joni bentuknya nih kayak gitu aja ya. Tapi gimana kuatnya? Oh gitu. Sama kayak kalau main sama janda kali gitu ya. Kayak banyak cowok-cowok kalau suka sama pacar janda. aku kan walaupun keras tapi dia agak lembek-lembek gitu loh. Ada lembek-lembek. Nah kalau suami orang itu keras, tegangnya tegang terus gitu. Walaupun gitu. udah dikeluarin tapi tetap tegang. Oh gitu, tetap keras gitu ya, perkasa. Oke, kita main game kali ya. Sekarang jam berapa menit? Oh ya udah. Jadi kita mau main game. Itu adalah berdasarkan pertanyaan-pertanyaan. Cucurut. Ntar kakak ambil 3 pertanyaan. Terus nanti aku bacain dan kakak jawab. Oke, silakan. 1. Sebagai seorang pemain nih. Ya, 2. 3. Oke, pertanyaan yang pertama. Kalau lagi esang, pilih main sendiri atau ngajak cowok duluan?
Kalau kamu lagi sange banget nih pengen main. Kalau nggak ada orang nggak mungkin juga ngajak-ngajak. Ya, Lebih pilih main sendiri. Enggak lah, main sama pasangan. Berarti lebih mending kamu yang minta duluan gitu ya. Iya. Tapi kalau kamu ngegodain pacar biasanya gimana sih kalau ngajak main? Sayang aku pengen nih. Atau enggak ada bahasa-bahasa tertentu gitu gak sih? Kode-kodean kamu sama pacar? Paling cium leher lah, paling ini. Cepet banget kalau cowok. Jadi kalau cium leher udah pasti tuh pengen main gitu ya? Oh, baru tahu saya. Terus yang kedua, kapan terakhir kali kamu main pakai tangan sendiri atau pakai dildo? Pernah nggak main sendiri? Enggak, aku nggak pernah main sendiri. Nggak pernah tahu rasa caranya atau nggak pernah tahu rasanya atau nggak pernah mau coba? Kalau main sendiri nggak itu sih. Kalau sama cowok, iyalah gitu, pakai jari kan. Tapi kalau sendiri? Ya aku aktivitas aja gitu. Oh, kalau atau nggak pengen cari. Ya kan aku punya pacar. Iya. Kalau misalnya kan nggak selamanya nih tiba-tiba putus tiba-tiba kamu pengen banget. Ya cari pacar aja. Cari cowok lain gitu ya? Iya. Daerah favorit kalau lagi di Cupang? Ini. Payudara. Lembek-lembek gitu ya. Biasanya berapa kali Cupangan tuh? Sampai penuh? Penuh lah. Lumayan lama tuh ya? Gimana Kak? Oh gitu ya? Iya. Oh ngefek juga ya ternyata ya? Iya, ngefek. Justru paling suka yang itu. Kalau dijilat sama dicupang lebih enak mana? Dijilat. Kan sama-sama enak. Ya, enakan jilat. Tetap enak dijilat ya? Oke deh. Agak ini soalnya agak jauh nih. Oke guys, nggak ada pertanyaan kan? Kak Lucy ya? Lucy in the sky. Oke deh. Oke guys, terima kasih Kak Lucy untuk ceritanya hari ini bersama dengan selingkuhan yang super perkasa itu. Terima kasih guys buat kalian. Buat kalian pesan-pesannya adalah kalau kalian punya pasangan ya dijaga baik-baik pasangan kalian guys. Kalau udah menikah nih ya jujur, namanya cowok tuh pasti butuh kebutuhan secara seksual ya. Nggak mungkin cowok tuh nggak bisa banget namanya LDR menahan, apalagi yang udah maksudnya udah berumur lah. Kalau emang kalian punya pasangan dan punya hubungan mau apa sih lebih lama, ya mendingan kalian jangan kerja jauh-jauh guys. Peliharalah laki-laki kalian, peliharalah pasangan kalian. Kalau enggak ya mereka pasti cari jajan di luar, dan itu udah hal yang kayak lumrah banget terjadi. Oke, jadi jangan salahkan perempuan yang menjadi simpanan. Jadi salahkanlah suami kalian sendiri, atau salahkan kalian sendiri kenapa kalian meninggalkan suami kalian, gitu ya. Terima kasih buat kalian, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jangan lupa juga follow Instagram kita di kratok.entertainment karena kita pasti bakalan sering posting update-update-nya ya guys ya. Nanti untuk link Instagramnya kita taruh di bio. Dan buat kalian yang mau beli Alam Nusantara, kalian bisa beli lewat Tokopedia atau misalnya